Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Pesugihan Warung Pecel Lele Mang Empai. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Milik Mang Empoy sepi pembeli. Hujan deras menambah kesedihan, dan istrinya, Ceiro, mulai mengeluh tentang nasib mereka. Malam itu, seorang tamu misterius datang membawa tawaran menggiurkan, warung pecel lele Mang Empoy, malam hari. Angin dingin berhembus, lampu redup, hanya ada 1-2 motor lewat. Mang Empoy duduk lesu di kursi reyot. Ih, ieu emaha warung atau museum? Teu aya nu datang. Ini warung atau museum? Tidak ada yang datang, tanya Ceiro, mengelap meja dengan kesal. Sabar keun atuh, Iro. Jigana kudu aya jalan keur ngalancar keun rejeki urang. Sabar, Iro. Mungkin kita harus cari cara untuk melancarkan rezeki kita, jawab Mang Empoy, mendesah. Angin bertiup kencang, tiba-tiba seorang lelaki tua berbaju hitam masuk. Matanya tajam, senyumnya dingin. Wilujeng wengi, Mang Empoy. Abdi gaduh jalan keur narik rejeki. Selamat malam, Mang Empoy. Saya punya cara untuk menarik rezeki, sapa lelaki misterius. Ceiro merinding. Lelaki itu duduk tanpa dipersilakan, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mang Empoy dan Ceiro makin terpuruk. Tawaran lelaki misterius semakin menggiurkan, tapi harga yang harus dibayar tidak murah. Warung, tengah malam. Lilin berkedip. Lelaki misterius membuka bungkusan hitamnya, di dalamnya ada sebuah batu hitam kecil bercahaya redup. IUMAHA jimat. MUN hayang warung rame. Aya syaratna. Ini jimat. Kalau ingin warung ramai, ada syaratnya, ujar lelaki misterius. Syaratna naon? Apa syaratnya? Tanya Mang Empoy, penasaran. Keur awal, cukup getih anjeun. Keur saterusna, bakalan aya tumbal anu dipilih ku jimat ieu. Untuk awalnya, cukup darahmu. Untuk selanjutnya, akan ada tumbal yang dipilih oleh jimat ini, jawab lelaki misterius. Tersenyum dingin. Ceiro ketakutan, tapi Mang Empoy mulai tertarik. Ia berpikir tentang hidup miskinnya. Kumaha carana? Bagaimana caranya? Tanya Mang Empoy, menggigit bibir, lalu mengulurkan tangannya. Lelaki misterius menyeringai. Ia menyodorkan belati kecil dan menunjukkan langkah-langkah ritualnya. Di sisi lain, beberapa minggu kemudian, warung Mang Empoy berubah drastis. Pelanggan berdatangan seperti semut ke gula. Namun, kejadian aneh mulai muncul. Warung pecel lele Mang Empoy kini ramai. Bau harum ikan goreng menguar, suara orang tertawa menggema. Empai, ieu teh luar biasa. Jalma-jalma datang teu euro-neuroun. Empai, ini luar biasa. Orang-orang datang tanpa henti. Ujar Ceiro, menghitung uang dengan senang. Anya, Iro. Ieu berkah keur urang. Iya,
Iroh. Ini berkah buat kita. Jawab Mang Empoy, tersenyum puas. Namun, di balik keriuhan warung, seekor kucing hitam besar duduk di pojok warung, matanya menatap tajam ke arah Mang Empoy. Setiap malam, suara tangisan terdengar dari dapur, gangguan-gangguan mulai terasa. Pelanggan tiba-tiba jatuh sakit, ada yang melihat sosok hitam di sekitar warung, Mang Empoy mulai gelisah. Suatu malam, seorang pelanggan tetapnya, Ujang Darman, tiba-tiba tersedak dan tubuhnya membiru. Orang-orang panik, tapi yang lebih aneh, dari mulut Ujang keluar sesuatu, astagfirullah. Yeumaha. Astagfirullah. Ini. Ujar pelanggan lain, berteriak. Di lantai, tergeletak benda kecil berwarna hitam. Seperti batu yang diberikan lelaki misterius dulu. Mang Empoy pucat. Ceiroh menjerit ketakutan. Di luar warung, sosok lelaki misterius berdiri di kejauhan, tersenyum puas. Malam itu, mimpi buruk Mang Empoy baru saja dimulai. Di sisi lain, Mang Empoy mulai dihantui ketakutan. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan dan bisikan-bisikan di warungnya. Sementara itu, pelanggan yang jatuh sakit semakin banyak. Dapur warung pecel lele Mang Empoy, tengah malam. Ceiroh sedang mencuci piring. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip, dan suara perempuan menangis terdengar samar. Empai. Kadengeun, lain. Aya anu ceurik. Empai. Dengar, kan? Ada yang menangis? Tanya Ceiroh, gemetar. Ah, Iroh, ulah halu. Meuraun ngan angin. Ah, Iroh, jangan berhalusinasi. Mungkin cuma angin, jawab Mang Empai, berusaha tenang, namun suara itu semakin jelas. Dari arah dapur, tampak sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Ceiroh menjerit keras, dan seketika sosok itu menghilang. Di sisi lain, keesokan harinya, seorang pelanggan bernama Asep, yang sering makan di warung, tiba-tiba datang dengan wajah ketakutan. Mang Empai. Abdi hoyong nanya, "Ieu warung teu aya anu aneh?" Mang Empai. Saya mau tanya, di warung ini nggak ada yang aneh? Tanya Asep, berbisik. Nah kitu. Kenapa? Tanya Mang Empai, menyembunyikan kegelisahannya. Kamari peuting, abdi ningali aya awewe nangtung di dieu, tapi teu boga suku. Tadi malam, saya melihat ada perempuan berdiri di sini, tapi dia nggak punya kaki. Ujar Asep, gemetar. Mang Empai terdiam. Ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan pesugihan yang ia lakukan. Di sisi lain, gangguan semakin nyata. Kini bukan hanya pelanggan, tapi Mang Empoy sendiri yang mulai merasakan dampaknya. Pagi hari, Mang Empoy bangun tidur dan merasakan sakit luar biasa di punggungnya. Saat melihat ke cermin, ada bekas cakaran panjang di kulitnya. Astagfirullah, Empoy. Eta teh naon? Astagfirullah, Empai. Itu apa? Tanya Ceiroh, terkejut. Teu terang. Isuk-isuk langsung aya kieu. Gak tahu. Pagi-pagi udah ada begini, jawab Mang Empoy, ketakutan. Setiap malam, cakaran itu semakin banyak. Tidurnya tak pernah nyenyak.
Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah perempuan pucat yang menangis di depan warungnya. Di sisi lain, puncak teror dimulai. Jimat yang diberikan lelaki misterius menuntut tumbal pertamanya. Malam hari, warung masih ramai. Seorang pelanggan bernama Ujang tengah makan pecel lele. Tiba-tiba ia tersedak dan tubuhnya mulai kejang-kejang. "Tulung! Ujang kaserang! Tolong! Ujang kena serangan!" ujar pelanggan lain. Panik, Ujang mengeluarkan suara aneh, matanya melotot, lalu tubuhnya ambruk ke meja. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, dan di atas piring pecel lelenya, terlihat seekor belut hitam menggeliat-geliat. Orang-orang berteriak ketakutan. Cek Iroh menjerit, sementara Mang Empoy hanya bisa membisu. Ia tahu. Ini tumbal yang dijanjikan, Empoy. Yeu gara-gara naon? Empoy. Ini gara-gara apa? Tanya Cek Iroh, menatap suaminya dengan ketakutan. Mang Empoy tak sanggup menjawab. Di luar warung, lelaki misterius itu tampak berdiri di kejauhan, tersenyum dingin. Setelah kematian Ujang, warung pecel lele Mang Empoy tetap ramai, tapi suasana berubah. Pelanggan mulai berbisik-bisik, beberapa enggan datang lagi. Sementara itu, teror semakin mengerikan bagi Mang Empoy dan Cek Iroh, tengah malam di warung. Cek Iroh terbangun karena suara tangisan. Ia menoleh ke arah dapur, dan melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojok. "Saha eta? Siapa itu?" tanya Cek Iroh. Gemetar, sosok itu perlahan menoleh. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan mulut sobek sampai ke telinga. Cek Iroh menjerit sejadi-jadinya. Mang Empoy berlari ke dapur, tapi saat ia sampai, sosok itu sudah menghilang. Hanya tersisa bau amis yang menusuk hidung. "Iroh, urang kudu tetap tenang. Ulah kawas kieu. Iroh, kita harus tetap tenang. Jangan begini," ujar Mang Empoy, mencengkram bahu istrinya. "Tenang? Kumaha atuh kuring bisa tenang, Empoy? Ieu emaha lain warung, ieu emaha jero rohangan setan." "Tenang? Gimana aku bisa tenang, Empoy? Ini bukan warung, ini rumah setan," tanya Cek Iroh, menangis histeris. Mang Empoy tak menjawab. Dalam hatinya, ia mulai menyesali keputusannya. Mang Empoy mencoba mengabaikan teror, tapi lelaki misterius itu muncul kembali dengan tuntutan baru. Mang Empoy duduk sendirian di warung yang sudah tutup. Angin malam terasa menusuk tulang. Tiba-tiba, lelaki misterius itu duduk di depannya tanpa suara. "Jimatna geus ngalakukeun tugasna, nya. Tapi maneh inget teu, sagalana aya harga anu kudu dibayar. Jimatnya sudah bekerja, kan? Tapi kau ingat, segalanya ada harga yang harus dibayar," ujar lelaki misterius, tersenyum dingin. "Kuring teu hayang aya korban deui. Abdi hoyong eureun. Saya tidak mau ada korban lagi. Saya ingin berhenti," ujar Mang Empoy, gemetar. "Teu bisa, Mang Empoy. Perjanjian geus jalan. Sataun sakali, bakal aya tumbal. MUN henteu. Jimat bakal nyokot anu pangdeukeutna ti anjeun." "Tidak bisa, Mang Empoy. Perjanjian sudah berjalan.
Setahun sekali akan ada tumbal. Kalau tidak, jimat akan mengambil orang terdekatmu, ujar lelaki misterius. Tertawa kecil, Mang Empoi membeku. Orang terdekatnya? Matanya melirik ke arah kamar tempat Ceiroh tidur. Dadanya berdebar keras. Mang Empoi harus memilih, mencari tumbal baru atau kehilangan Ceiroh. Tapi kali ini, ia tidak bisa tinggal diam. Mang Empoi menemui Ua Salim, seorang kiai kampung yang dikenal bisa menghadapi hal-hal gaib. Mang Empoi, ieu lain urusan enteng. Lamun maneh geus nyanghareupan setanku perjanjian, jalan kaluarna kudu leuwih kuat. Mang Empoi, ini bukan urusan ringan. Kalau kau sudah berhadapan dengan setan lewat perjanjian, jalan keluarnya harus lebih kuat. Ujar Ua Salim, mengusap jenggotnya. Wah, abdi moal tahan deui. Abdi teu hoyong ayaen korban deui. Wah, saya nggak tahan lagi. Saya nggak mau ada korban lagi, ujar Mang Empoi, memohon. Ua Salim menatapnya serius. Maneh kudu siap, Empoi. Sabab lamun teu kuat, bisa jadi malah anjeun NU bakal kahakan ku pesugihan yeu. Kau harus siap, Empoi. Karena kalau tidak kuat, bisa jadi justru kau yang akan dimakan oleh pesugihan ini, ujar Ua Salim. Mang Empoi menelan ludah. Ia tahu, ini pertaruhan nyawa. Ua Salim mempersiapkan ritual untuk menghancurkan pesugihan, tapi mereka tidak tahu bahwa makhluk di balik jimat itu tidak akan tinggal diam. Apakah Mang Empoi bisa lepas dari kutukan ini? Atau justru warungnya akan menjadi kuburan bagi dirinya sendiri? Mang Empoi bersama Ua Salim bersiap melakukan ritual untuk memutus perjanjian pesugihan. Namun, sebelum itu, mereka harus menghadapi kekuatan jahat yang sudah menancap di warung Mang Empoi. Di belakang warung, Ua Salim membakar dupa dan menaburkan garam di sekeliling warung. Mang Empoi dan Ceiroh duduk bersila, gemetar melihat suasana yang semakin mencekam. Ya Allah, hapus keun segala setan enu ngancik di ieu tempat. Ya Allah, lenyapkan semua setan yang bersemayam di tempat ini, ucap Ua Salim, menggumamkan doa. Tiba-tiba, lampu warung berkedip-kedip. Angin bertiup kencang. Dari dapur, terdengar suara piring pecah. Lalu terdengar suara perempuan menangis. Ari anjeun hayang meung-peung perjanjian. Anjeun bakal mayarna. Kau ingin menghentikan perjanjian? Kau akan membayarnya, ujar suara misterius, lirih dan mengerikan. Dari dapur, sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh darah muncul. Ia melayang ke arah Mang Empoi dengan mata melotot penuh kebencian. Astagfirullah. Yeu maha jurik. Astagfirullah. Ini setan, ucap Ceiroh, menjerit. Mang Empoi mundur ketakutan, tapi Ua Salim tetap tenang. Ia memercikan air doa ke arah makhluk itu. Aranjeun lain NU boga tempat ieu. Balik ke tempat asal. Kalian bukan pemilik tempat ini. Kembali ke asal, ujar Ua Salim. Makhluk itu meraung kesakitan, tapi tiba-tiba dari luar warung, muncul lelaki misterius dengan senyum dinginnya. Hahaha. Teuing, Empai. Anjeun pikir bisa leupas kitu wae? Hahaha. Bodoh sekali, Empai. Kau pikir bisa lepas begitu saja?
ujar lalaki misterius, tertawa. Mang Empoy sadar, ia telah membuat kesalahan besar. Lelaki misterius itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Lelaki misterius itu melangkah mendekat, dan tiba-tiba tubuhnya berubah. Kulitnya menghitam, matanya berubah merah menyala, dan kukunya memanjang seperti cakar. Muen anjeun hayang euroun, bayar hargana. Kalau kau mau berhenti, bayar harganya, ujar lalaki misterius. Menggeram, angin bertiup semakin kencang. Tubuh Mang Empoy bergetar hebat. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Ia jatuh tersungkur, tangannya mencakar-cakar tanah. Empoy. Naoniu? Tulung, uah. Empoy. Apa ini? Tolong, uah. Tanya Ceiroh, menangis. Uah Salim tetap berdoa, lalu mencabut sebuah keris kecil dari kantongnya. Ia mengerahkannya ke makhluk itu, kalayan izin Allah, anjeun moal bisa narajang dewi. Dengan izin Allah, kau tidak bisa menyerang lagi, ujar Uah Salim. Ia menusukkan keris itu ke tanah, dan tiba-tiba, tanah di bawah Mang Empoy bergetar. Dari tubuh Mang Empoy, keluarlah asap hitam pekat yang menggeliat-geliat seperti ular. Teu bisa. Ieu perjanjian abadi. Anjeun bakal mayar naku nyawa. Tidak bisa. Ini perjanjian abadi. Kau akan membayarnya dengan nyawa, ucap lalaki misterius. Menjerit marah. Asap hitam itu berputar-putar di udara, lalu melesat ke tubuh lelaki misterius. Seketika tubuhnya bergetar hebat, lalu terbakar api hitam. Ia menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam sekejap. Warung kembali sunyi. Angin berhenti berhembus. Aroma amis yang menyelimuti warung perlahan memudar. Meskipun pesugihan telah dihentikan, Mang Empoy harus membayar akibatnya. Keesokan harinya, tubuh Mang Empoy semakin lemah. Ia sering batuk darah dan tubuhnya tampak menghitam. Empoy. Kumaha yeu? Urang geus leupas, tapi naha anjeun jadi kieu? Empoy. Bagaimana ini? Kita sudah lepas, tapi kenapa kau jadi begini? Tanya Ceiroh, menangis di samping suaminya. Pesugihan geus eureun, tapi tumbal geus dikudukeun. Mang Empoy bakal mayarna ku awakna sorangan. Pesugihan sudah berhenti, tapi tumbal tetap harus dibayar. Mang Empoy akan membayarnya dengan tubuhnya sendiri, ujar Uah Salim, menggeleng sedih. Hari demi hari, tubuh Mang Empoy semakin rusak. Kulitnya membusuk seperti orang yang sudah lama mati, matanya menjadi kosong, dan suaranya semakin serak, hingga suatu malam, Ceiroh terbangun dan melihat ranjang Mang Empoy kosong. Ia mencari ke seluruh rumah, tapi suaminya menghilang. Di dapur, hanya tersisa baju lusuh yang biasa dipakai Mang Empoy, dengan bau amis menyengat. Dari luar, terdengar suara tangisan samar. Suara yang selama ini menghantui warung itu. Setelah kejadian itu, warung pecel lele Mang Empoy tidak pernah dibuka lagi. Ceiroh meninggalkan kampung, menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang lewat warung itu sering mendengar suara sisa-sisa jeritan di malam hari. Geus teu aya nu wani muka warung eta. Aya nu ningali, unggal peuting aya bayangan hideung cicing di tukang eun meja. Tidak ada yang berani membuka warung itu lagi.
Ada yang melihat, setiap malam ada bayangan hitam duduk di belakang meja, ujar tetangga. Beberapa orang yang nekat mendekat mengaku mendengar suara lirih di telinga mereka, pecel. Lele. Pecel. Lele, ucap suara misterius. Mereka yang mendengar suara itu akan jatuh sakit tanpa sebab, beberapa bahkan dikabarkan meninggal misterius. Sampai sekarang, warung itu dibiarkan kosong, tertutup debu, dan perlahan menjadi bangunan yang tak tersentuh. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.